Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Octavianti STH yang akan melayani dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian Minggu hari ini. Kepada Ibu Penatua Herti Carolina selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Kepada pengurus dan anggota seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Barimba yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Kepada Saudari Anggun Angelia Mentari yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. Kepada Ibu Ponila dan Herlina Weuda yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader, kepada Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, kepada Bapak Penetua Timoteus selaku operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah Minggu hari ini, baik yang ada di gedung gereja Betania Barimba maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu 11 Juli 2021. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba. Pada hari Minggu 18 Juli 2021 akan merayakan perayaan Hari Anak GKI, yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Winda Lantena STH, petugas mimbar Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKI Barimba, liturgus Penetua Epi Trinita, dan song leader Adria Irena Christine dan Isabel Gloria Angelica, dengan pemain keyboard Yuni Diana Angelica. Berita kebaktian lingkungan atau rumah tangga mandiri dan kebaktian syukur. Yang pertama, akan dilaksanakan kebaktian rumah tangga mandiri yang dimajukan pada hari Minggu 11 Juli 2021 pukul 15.30 WIB di tempat keluarga Christian Korintus atau Bapak Tayek, Jalan Karatak Teheta, RT 4, Kelurahan Barimba, lingkungan pelayanan 2, yang bertugas sebagai liturgus Penetua CC Anggen dan pemain keyboard Bapak Mardi Ampung SPD. Yang kedua, akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia Camelia putri dari Bapak Tiras Timbang almarhum dan Ibu Elsie almarhum, dengan Kartono putra dari Bapak Utun Iluk almarhum dan Ibu Dada, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pukul 9 WIB di rumah keluarga Epeson, alamat Jalan Kecamatan atau Gang PDAM RT 3 Kelurahan Barimba di wilayah lingkungan pelayanan 1. Yang ketiga, undangan mengenang 40 hari Bapak terkasih Dehel Murad Namoy. Kami bacakan, kepada yang terhormat Bapak Ibu saudara-saudari warga Jemaat GKI Barimba sekalian, dengan penuh rasa syukur dan sukacita atas penyertaan dan berkat Tuhan kepada kami sekeluarga
Maka dengan ini kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari kiranya berkenan hadir pada ibadah mengenang 40 hari telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga, suami, ayah, mertua, kakek kami tercinta almarhum Dehel Murad Namoy yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Juli 2021 pukul 16 WIB atau jam 4 sore di tempat keluarga almarhum Dehel Murad Namoy di Jalan Manunggal nomor 43 RT 6 Kelurahan Barimba. Atas perhatian dan kehadirannya, kami sekeluarga menyampaikan terima kasih. Hormat kami yang mengundang Ibu Ati Lui sekeluarga dan yang bertugas sebagai liturgus Diakon Rusmilawati dan pemain keyboard Saudari Yuni Diana Angelika. Yang keempat, akan dilaksanakan kebaktian mengenang 1 tahun telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Rawandi Abayan pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 pukul 11 WIB di tempat keluarga Merisa Oscar Gurun, Jalan Kecamatan atau Gang PDAM RT 3 Kelurahan Barimba, lingkungan pelayanan 1. Yang kelima, akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia Thea Trimeida, AMD Cap, putri dari Bapak Husian Seng dan Ibu Yusnai SPDK dari Jemaat GKI Barimba dengan Randy Prandika SAN, putra dari Bapak Teddy SPD dan Ibu Hayati SPD SD dari Jemaat GKI Telok Katingan Tengah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Juli 2021 pukul 10 WIB di Gedung Gereja Betania Barimba. Berita lain-lain, bersama ini kami sampaikan kepada para pemuda-pemudi warga Jemaat GKI Barimba yang ingin mengikuti kelas pembelajaran katekisasi tahun ini, pendaftaran masih ditunggu sampai dengan akhir bulan Juli ini dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan, dan untuk yang masuk setelah bulan Juli akan dimasukkan ke kelas pembelajaran katekisasi tahun depan. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ibu Bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2021 kita beribadah menggunakan liturgi perayaan Hari Perempuan GKE dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega dan subtema berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Hari ini kita bersama merayakan Hari Perempuan GKE sekalipun di tengah perjuangan melawan pandemi COVID-19 dengan harapan situasi yang sulit dan teramat berat ini segera berlalu. Kaum perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang mulia memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah. Salah satunya adalah menjadi penolong. Artinya, perempuan dalam dirinya tersimpan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan yang luar biasa itulah perempuan hadir sebagai pejuang untuk menjadi berkat, baik di tengah keluarga, gereja, masyarakat, serta bangsa dan negara. Karena itu, di Hari Perempuan GKE pada hari ini, mari kita bersama-sama menyampaikan syukur kita kepada Tuhan atas hikmat dan berkat-Nya, kasih sayang serta kesempatan, juga penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani hidup bersama dan menjadi berkat.
Tema ibadah kita adalah berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Ibu Bapa, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum para petugas memasuki ruangan ibadah, marilah kita berdiri memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 23. Marilah memuji. Panggilan beribadah. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah merayakan hari yang penuh sukacita ini. Untuk menjadi pejuang bagi kebaikan semesta, kita berhimpun dalam tarian pembebasan, menyanyikan lagu sukacita dan menaikkan untayan pengharapan. Marilah merayakan Hari Perempuan GKE dan memadukan suara melangkah bersama untuk menjadi berkat. Kita menyanyi bersama himne Kapiper GKE. Majulah Kapiper GKE, laksanakan tripanggilan gereja. Bersaksi serta melayani dengan penuh kelembutan kasih. Kapiper GKE bersatuan, membangun kedewasaan iman, bertumbuh, berkembang dan berbuah, menjadi terang bagi dunia. Saudaraku, kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis hari ini dialaskan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah nas pembimbing untuk kita.
Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14. Saudaraku, kita menyadari kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ia sangat mengasihi kita dengan menyerahkan dirinya ganti kita orang-orang berdosa. Karena itu, mari dengan kerendahan hati kita mohon pengampunan daripadanya. Allah Bapa yang sangat baik, Ampunilah dan kasihanilah kami kaum perempuan yang berdosa ini. Kerap kali kami tidak memperhatikan kewajiban kami. Kami lebih suka memuaskan hati dan keinginan kami dengan tidak cakap mengelola segala hal yang telah dipercayakan bagi kami. Baik itu sumber daya, bahkan hal yang paling sederhana sekalipun dalam hal keuangan, menggunakannya untuk kepentingan diri kami sendiri, sementara kebutuhan yang lain terabaikan. Kami juga tidak cakap mengatur rumah tangga kami dalam hal memelihara seisi rumah kami. Di dalam keluarga acap kali tidak ada keterbukaan, sehingga yang ada adalah rasa curiga antara suami dengan istri. Akibatnya kasih menjadi pudar dan menghilang. Ampunilah kami sebagai perempuan yang sedang memperjuangkan untuk kehidupan yang lebih baik. Kami lebih suka menghabiskan waktu kami dalam dunia dan pekerjaan. Kami lupa untuk membangun persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan. Untuk semua hal yang kami lakukan, ampuni dan kasihi kami Tuhan. Kami sebagai anak-anak yang kurang sungguh-sungguh mengasihi ayah dan bunda. Kami lebih cenderung mengikuti kemauan kami dibandingkan ajaran dan didikan orang tua dan firman-Mu. Kami lebih menuruti hawa nafsu dan menuntut terlalu banyak keteladanan tanpa berusaha untuk menjadi lebih baik. Untuk semua yang tidak benar, tidak baik yang telah kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Setelah kita mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, Aku telah menghapus segala pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah
Marilah kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu yang akbar. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi tangan kasih-Mu karena Engkau telah menuntun kami di jalan-jalan hidup yang kami tempuh. Ya Allah, betapa menakjubkan cinta-Mu. Ketika kami berduka, Engkau menghibur kami. Ketika kami letih lesu, Engkau menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami senantiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami akal budi dan hikmat sehingga kami boleh membacanya dengan baik untuk memahami dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Amos pasal 7 ayat 7 hingga ayat yang ke-15. Penglihatan ketiga tali sifat. Itulah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Amos diusir. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya, sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita angkat pujian kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 245, bait yang pertama dan bait yang kedua. Seperti wanita di pinggir
mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari ibu-ibu SPiper.
Saudara, Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Hari ini kita bersyukur kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan, dan hari ini kita boleh merayakan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis dengan mengambil subtema dalam Hari Perempuan, berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan yaitu dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat 30. Sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Bahkan juga kami mengucap syukur, kami boleh mengungkapkan isi hati kami melewati pujian, penyembahan dan doa kami kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan akan mengungkapkan isi hatimu untuk kami melewati firman Tuhan yang akan kami dengar. Pakailah hambamu untuk menyampaikan isi hatimu, dan Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahami firman-Mu ini dengan benar dan mengimaninya. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30, demikian bunyi firman-Nya. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku, shalom. Hari ini Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Perempuan GKE dengan mengambil subtema yaitu berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita di dunia ini adalah sebuah perjuangan. Ada banyak hal yang kita perjuangkan dalam hidup kita. Terutama ketika kita sebagai orang tua. Setiap orang tua pasti akan berjuang yang terbaik untuk kehidupan anaknya. Apapun akan dilakukan untuk anaknya. Seperti yang tergambar di dalam nas kita pada hari ini, seorang perempuan dari Siro-Fenisia, berasal dari Kanaan, berkebangsaan Yunani.
Seorang perempuan ini berjuang untuk kehidupan anaknya. Karena dikatakan anaknya itu adalah kerasukan setan. Ada hal yang menarik tentang perempuan ini. Dalam pandangan bangsa Israel pada saat itu, posisi perempuan ini boleh dibilang tidak masuk hitungan. Artinya keberadaan mereka itu hanya dipandang sebelah mata. Karena apa? Karena mereka bukan dari bangsa Yahudi. Yang mana orang-orang Yahudi yang menyebut diri mereka sebagai bangsa yang dikhususkan oleh Allah, sebagai anak-anak yang layak untuk menerima anugerah Allah. Sedangkan orang di luar Yahudi itu adalah orang kafir yang tidak layak untuk menerima anugerah Allah. Nah, inilah yang terjadi dalam pandangan bangsa Israel Yahudi tentang keberadaan perempuan ini, karena pertama ia adalah orang Siro-Fenisia, berasal dari Kanaan yang berkebangsaan Yunani. Bahkan tidak sampai di situ, ia juga harus berhadapan dengan sistem masyarakat Yahudi waktu itu yang masih begitu tingginya tingkat diskriminasi, baik itu secara status kebangsaan tadi maupun juga secara gender. Artinya ia adalah seorang perempuan, seorang yang tidak punya hak untuk menyampaikan pendapat, tidak punya hak untuk mengeluarkan pendapat. Itulah sistem masyarakat yang terbentuk pada saat itu, karena di dominan keputusan-keputusan itu adalah dominan laki-laki. Sistem masyarakat diskriminasi. Nah, saudara-saudara, hal yang menarik dari perempuan itu, ketika Yesus pada saat itu berada di daerah Tirus, artinya Yesus pada saat itu berada di luar wilayah Yerusalem. Pada saat itu Yesus sebenarnya ingin beristirahat, tetapi keberadaannya ini tidak bisa disembunyikan, tidak bisa dirahasiakan. Terutama oleh perempuan Siro-Fenisia ini mengetahui ada Yesus di situ. Hal yang menarik dari perempuan ini, dia sangat mengerti, sangat mengenal Yesus. Dan pengenalannya ini membawa dia untuk menyerahkan pergumulannya sepenuhnya kepada Yesus. Ini terlihat ketika ia datang kepada Yesus, maka perempuan atau seorang ibu ini lalu tersungkur di depan kaki Yesus, memohon pertolongan kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dalam bacaan Injil Matius pasal 15 ayat 22 yang juga menceritakan tentang hal yang sama, di situ ia juga ada menyapa Yesus dengan berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Ini menunjukkan bahwa selama Yesus berkeliling melayani, boleh jadi seorang ibu perempuan ini dia pernah mengikuti, atau dia juga sering mengikuti Yesus. Dia banyak mendengar, bahkan juga menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Banyak melakukan mujizat, perkara-perkara yang dahsyat luar biasa. Kemudian ketika Yesus berada di Tirus, tempat asalnya, ini dianggap suatu kesempatan baginya untuk memohon pertolongan kepada Yesus dan meyakini bahwa dia akan mendapatkan pertolongan itu di dalam Yesus. Saudaraku, namun ketika dia menyampaikan di sini permohonan kepada Yesus, ketika ia tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon Yesus menolong anaknya, seolah-olah kita melihat dalam bagian nas ini Yesus mengabaikan perempuan ini. Seolah-olah permohonannya kepada Yesus akan dihiraukan, bahkan terkesan menghina perempuan itu. Bahkan Yesus melontarkan kata-kata, satu kata yang mungkin dapat saja membuat perempuan itu sakit hati.
membuat perempuan itu tersinggung, atau dapat membuat perempuan itu merasa harga dirinya dijatuhkan. Di mana Yesus berkata pada saat itu ayat 27, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya Yesus mau berkata satu kata yang sangat membuat terkaget. Yesus mengatakan perempuan itu anjing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namun perkataan Yesus ini hanya satu gambaran kiasan untuk mengingatkan keberadaan perempuan itu. Siapa dia pada saat itu? Karena di kalangan masyarakat Yahudi berhadapan dengan sistem masyarakat, ia tidak ada apa-apa. Ia bukan orang Yahudi. Siapa dia? Yang sebenarnya bagi kalangan orang Yahudi tidak layak. Tetapi jawaban perempuan ini berkata, benar Tuhan. Kata benar Tuhan. Dia tidak menyangkali siapa dirinya di hadapan Tuhan. Tetapi dia membenarkan siapa dirinya. Dia tidak layak. Dia adalah orang yang hina. Benar Tuhan. Itu perkataannya. Dia tidak tersinggung dengan kata-kata Yesus. Dia tidak panas hati karena sekiranya itu menjatuhkan harga dirinya, tetapi dengan kesadaran dan kerendahan hati dia membenarkan itu. Tetapi selanjutnya ia berkata, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Karena ia percaya anugerah Tuhan itu meskipun sedikit juga akan diberikan kepadanya, diberikan oleh Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perempuan ini di hadapan Yesus sungguh merendahkan dirinya. Dan ia menyadari siapa dia di hadapan Tuhan. Saudaraku, apa yang Yesus lakukan dan perkatakan terhadap perempuan itu tentu juga bukan karena faktor golongan atau gender, melainkan sebenarnya Yesus ingin melihat seberapa jauh dia mengenal Yesus. Yesus ingin melihat seberapa dalam dia yakin bahwa Yesus itu adalah penolong baginya dan mempercayai Yesus dalam hidupnya. Sehingga ketika mendengar perkataan perempuan itu, Yesus berkata, pergilah sekarang. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang. Sebab setan itu keluar dari anakmu dan anaknya sembuh. Anaknya selamat. Dan anugerah Tuhan di sini membuktikan bukan untuk orang-orang tertentu, tetapi anugerah Tuhan itu berlaku untuk semua orang. Untuk orang yang dengan rendah hati dan menaruh percaya hanya kepada Tuhan, maka keselamatan itu terjadi. Maka mujizat itu terjadi bagi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan menaruh percayanya saja hanya kepada Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Saudaraku, kita bisa menangkap apa yang ada pada diri perempuan Siro Fenisia ini, yang dianggap golongan yang diabaikan ini. Yang pertama kita melihat, perempuan ini mengenali Yesus. Itu yang pertama. Bukan sekedar Yesus sebagai tabib yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, tetapi dia mengenali Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan. Karena ketika perempuan ini anaknya disembuhkan, maka ia juga menerima anugerah dari Tuhan, bahwa ia yang dianggap dipandang rendah oleh masyarakat, tetapi di mata Tuhan ia diperhitungkan. Sehingga ia menyadari Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan dia secara sempurna. Yang kedua, perempuan itu mempercayai Tuhan Yesus dengan iman
yang hanya berfokus kepada Yesus adalah Tuhan. Dia tidak terpengaruh dengan sikap, kata, atau perlakuan masyarakat maupun juga perkataan Yesus. Tetapi yang ada dalam hatinya, Yesus itu adalah Tuhan yang patut dipercayai untuk dapat menolong. Sekali lagi, Yesus satu-satunya Tuhan yang dapat dipercayai, yang dapat menolong. Yang ketiga, perempuan itu telah menunjukkan model iman yang hidup dengan tidak putus asa, tidak mengenal menyerah. Tetapi apa yang ia percayai tentang Yesus itu, dia wujudkan melalui keyakinannya memohon terus-menerus kepada Tuhan. Disinilah kita melihat dan belajar dari nas ini, Bapak Ibu Saudara. Meskipun hari ini kita merayakan Hari Perempuan, nas ini untuk kaum perempuan juga untuk kita semua. Saudara-saudaraku, di masa-masa sekarang boleh dikatakan masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh pergumulan, masa-masa yang penuh perjuangan. Kita berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Kita berjuang untuk tetap sehat. Kita berjuang untuk tercukupi kebutuhan hidup kita. Kita berjuang untuk tetap mempertahankan kehidupan. Selama kita di dunia ini, kita terus berjuang. Akan tetapi tidak sedikit, banyak orang, banyak manusia dalam masa perjuangan itu menjadi kurang sabar. Dalam masa perjuangan hidup kita ini menguji kesabaran, lebih-lebih menguji iman kita. Banyak orang kurang bersabar dan ingin memperoleh keselamatan kehidupan yang lebih baik secara instan, membutakan hati nuraninya, membutakan akal sehatnya, lebih-lebih membutakan imannya, lupa bahwa kita punya Tuhan. Dalam perjuangan itu tak ayal manusia melakukan apa saja. Bahkan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia diiyakan saja, tanpa kompromi diterima, yang katanya dapat menjamin keselamatan, menjamin kebahagiaan, menjamin umur panjang. Contoh, masih banyak orang yang masih memelihara hari-hari tertentu, memantangkan hari-hari tertentu supaya tetap selamat, supaya tidak celaka. Andau ije minggu Senin sampai Minggu, tege andau wajib pali. Dia balap mela ije minggu tege. Ada banyak orang masih memantangkan itu. Kalau disalahkan nanti bisa celaka katanya, melanggar bisa celaka. Ada banyak orang supaya tetap selamat memelihara itu. Padahal adakah ayat Alkitab yang mengatakan ada hari ini tidak baik? Andau jitu dia bahalap kan Tuhan jatun. Alkitab mencatat semua yang diciptakan oleh Tuhan itu baik adanya. Dan kita diingatkan hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Masa depan kita ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita percaya Tuhan yang menentukan masa depan kita. Ada yang memantangkan segala sesuatu untuk tetap selamat. Datang ke orang pintar, bersekutu dengan kegelapan, bersekutu dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Banyak kita melihat di media-media televisi, karena kekhawatiran, karena terdesak untuk mencukupi kebutuhan hidup, datang gua ngulu pintar. Katanya bisa menggandakan uang secara instan. Nah inilah Bapak Ibu, banyak lagi contoh-contoh lain dalam perjuangan kita di dunia ini. Tetapi dari bagian firman Tuhan ini, kita sebagai umat Tuhan, kita diingatkan
bagaimana kita berjuang dalam hidup kita. Berjuang dalam hidup kita seperti subtema, sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Sikap rendah hati, kita berjuang terus berdoa kepada Tuhan. Mungkin tidak sekarang Tuhan menjawab doa kita, karena manusia kadang kurang bersabar, dikiranya doanya tidak dijawab. Tetapi kita yakin Tuhan akan menjawab menurut cara, waktu Tuhan sendiri, bukan menurut cara dan waktu kita. Rendah hati di hadapan Tuhan, menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, bahwa kita ini tidak layak sebenarnya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu maha kasih. Berjuang dengan percaya kepada Tuhan, seperti perempuan Siropenisia ini. Apapun pergumulan kita saat ini, tetap berfokus saja kepada Tuhan, tidak kita kepada yang lain yang dapat membutakan akal sehat, hati nurani, bahkan juga iman kita. Karena kita percaya di dalam bagian nas ini Tuhan berkata, kata-katamu itu pergilah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Karena imanmu menyelamatkan seluruh anggota keluargamu. Iman kita dapat menyelamatkan bukan diri kita, tetapi semua orang. Setialah kepada Tuhan, percayalah kepada Dia secara penuh, bukan abu-abu. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Masuk dalam saat yang teduh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Hidup ini adalah perjuangan yang harus kami lewati, yang ada kalanya dapat membuat kami lemah, berputus asa, dan kurang bersabar. Sehingga kadang kami mencari dengan cara-cara kami sendiri, yang membutakan hati nurani, akal sehat, dan iman kami kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami boleh belajar dari firman-Mu untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan, mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami ini sebenarnya adalah orang yang tidak layak. Kami ini adalah orang yang patut menerima hukuman daripada-Mu. Tetapi kami percaya Engkau Maha Kasih, yang berkenan mengampuni kami, bahkan menopang kami dalam segala sesuatu. Dan biarlah melewati firman-Mu ini juga meneguhkan dan menguatkan iman kami dan percaya kami hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga apapun bentuk pergumulan perjuangan hidup yang kami harus lewati, tidak membuat kami hilang percaya kami daripada Tuhan. Bahkan kepada suatu aturan-aturan yang dibuat oleh manusia yang membutakan hati nurani, akal sehat, dan iman kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, biarlah kami tetap menaruh iman dan percaya kami dalam segala sesuatu hanya kepada Tuhan saja, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Saat ini kami merayakan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Kami bersyukur akan kaum perempuan yang boleh ada. Kami adalah umat ciptaan Tuhan yang dipandang Tuhan berharga. Anugerah Tuhan berlaku untuk siapa saja, terutama untuk kami sebagai kaum perempuan. Kami berdoa untuk kaum perempuan dalam tugas dan perannya, dalam kodratnya sebagai istri dan sebagai ibu dalam rumah tangga. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami boleh menjalani tugas peran kami dalam kodrat kami sebagai istri, sebagai ibu dalam rumah tangga. Boleh menjadi perempuan yang membawa berkat dan sukacita.
perempuan yang memberi contoh dan teladan iman untuk seluruh anggota keluarga kami, untuk suami bahkan anak-anak kami. Juga kami sebagai kaum perempuan yang ambil bagian terlibat dalam pelayanan dan profesi kami masing-masing saat ini. Tuhan, mampukan kami dengan hikmat Tuhan, agar kami dapat melaksanakan semuanya itu dengan rasa tanggung jawab kami kepada Tuhan. Karena yang kami lakukan adalah untuk Tuhan, untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa, ya Bapa, ada banyak kaum perempuan yang terabaikan haknya untuk memperoleh perlindungan dan kasih sayang. Ada banyak perempuan yang mengalami ketidakadilan, diskriminasi, kekerasan di dalam rumah tangga. Biarlah Bapa Tuhan menguatkan mereka, agar mereka tetap sabar dalam perjuangan hidup dan tetap menaruh percaya kepada Tuhan di dalam setiap keadaan, dan meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa berpihak kepada yang benar dan memberikan keadilan, memberikan sukacita damai sejahtera menurut cara Tuhan sendiri. Juga ya Bapa, biarlah kami sebagai istri, sebagai ibu dalam rumah tangga, kami boleh melaksanakan tugas peran kami dengan kesungguhan. Demikian juga untuk suami kami, untuk anak-anak kami, diberkatilah mereka dalam tugas peran mereka di tengah-tengah keluarga. Kami sebagai seluruh anggota keluarga Kristen, menjadi keluarga yang berkenan di hati Tuhan. Kami juga menyerahkan berbagai pergumulan hidup kami saat ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga setiap rencana, impian, dan harapan kami, jadilah kehendak Tuhan yang baik. Tuhan juga yang maha mengetahui akan segala keadaan kami, bahkan juga memberikan berkat rezeki kelimpahan melewati usaha dan pekerjaan kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan. Demikian juga cita-cita, impian, dan harapan kami, jadilah kehendak Tuhan yang baik untuk segala sesuatu. Ya Bapa, berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada. Jemaat Tuhan, tiap keluarga rumah tangga masing-masing, boleh tetap bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Boleh hadir dalam kebersamaan, bahkan memancarkan terang kemuliaan Tuhan melewati seluruh keberadaan jemaat. Pakailah kami hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dalam apapun yang kami lakukan, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih besar, lebih kecil. Karena ketika kami melayani Tuhan, semua sama di hadapan Tuhan, dan Tuhan memampukan kami untuk tetap setia dan melayani Tuhan dalam hati api yang berkobar-kobar, tanpa ada kendala dan tantangan. Tetapi Tuhan tetap menguatkan kami. Bapa di sorga, berkatilah jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, mereka yang dalam keadaan berduka cita, mereka yang berkekurangan, mereka yang terpenjara, mereka yang tengah menanti keturunan dalam rumah tangga, bahkan yang tengah mencari pasangan hidupnya. Sediakan kepada mereka segala sesuatu yang baik. Tuhan akan menetapkan suatu rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Saudara kami Sugu yang berulang tahun ke-48, anak kami Gracio Alexa yang berulang tahun ke-13, dan anak kami Cynthia Pioni yang berulang tahun ke-17. Lengkapilah sukacita mereka dengan damai, berkat, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Tuhan, kami juga mohon, pulihkanlah keadaan dunia ini dari berbagai bencana, segala bentuk kekerasan, ketidakadilan, bahkan juga wabah virus COVID ini ya Tuhan, yang masih mewabah di mana-mana, sehingga menghalangi ruang gerak kami. Kami tidak bisa dengan leluasa beraktivitas, dan kami harus tetap menjaga, mentaati aturan pemerintah untuk bersama mendukung penyebaran virus COVID ini semakin merajalela, dengan kami memproteksi diri kami
dengan protokol kesehatan. Ya Tuhan, dengan situasi-situasi yang terjadi saat ini ya Bapa, berikanlah kami hikmat agar kami dapat menyikapinya dengan bijaksana. Dan Tuhan melindungi menjaga kami, dijauhkan daripada kami ya Tuhan segala hal yang tidak kami kehendaki, tapi jadilah kehendak Tuhan yang baik. Kami serahkan saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID, yang dirawat, yang tengah menjalani isolasi mandiri. Tuhan menguatkan mereka, memberikan mereka semangat agar mereka terus berjuang untuk tetap sehat dengan kekuatan pertolongan Tuhan sendiri. Untuk juga tim para medis dokter sebagai garda terdepan yang menangani pasien-pasien COVID, Tuhan juga memberikan kepada mereka kemampuan, semangat, kesabaran untuk dapat tetap menjalani tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka dengan kerelaan hati dan sukacita. Lebih-lebih untuk pemerintahan kami. Ya Bapa, tentu dunia ini sedang diuji, tapi kami percaya kami mampu melewati ini. Tuhan, pakai para pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka dapat membuat satu kebijakan dan keputusan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lebih-lebih melewati situasi yang terjadi saat ini, kami diingatkan siapa kami ini di hadapan Tuhan. Hidup kami ini bergantung kepada Tuhan saja, dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena rancangan masa depan itu ada di tangan Tuhan. Kami pertaruhkan juga seluruh rancangan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Yang terbaik Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih ya Bapa, inilah seruan permohonan doa kami, yang kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya menurut cara dan waktu Tuhan sendiri. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah nas pengantar persembahan untuk kita yang terdapat dalam kitab 1 Tawari, pasal yang ke-29 ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, tak dapat kami hitung betapa banyak berkat yang kami terima setiap hari. Oleh karena itu dengan hati tulus dan berbagi kami telah menyiapkan persembahan yang akan kami berikan. Berkenanlah Bapa menerimanya dan dapat dipersembahkan dengan bijaksana untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 150 bait yang pertama dan bait yang kedua. Padamu,
Ibu, sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang diakhiri dengan haleluya 3 kali. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali, mengambil waktu saat teduh.